Ya. Oh, Loh, Lem. kok putus-putus, Dok? Lho ya Ya, embo, kon niku sing putus-putus ae. ya, Iya oke. itu. Aku lancar yo takon Iya, lancar, lambemu sing lancar. kakean. Kakean. Ngombe-ngombe dhisik, Win, ngombe dhisik. Iya, lagi ngombe. Ki anu Suntori, adike Suntoro. Alah, Suntori. wis tau. Tak kayak guyonan Apa? bapak-bapak. Tak Apa? kayak guyonan bapak-bapak Suntori. Apa? Sun ini kan nak wong Jawa kan Sun kan apa ya? Ngambung, ngambung, Ngambung. Ya. ngambung. Ya, Tori kan dari Jepangnya manuk, ngambung manuk berarti itu. Iya, ngambung PT, ngambung ngono PT. Oke, aneh, agak aneh. Apa gitu nasi komentar apa gitu. Terus, dok, mulai dok. Terus ngomong lu. Apa? Ya, Mbak, ginjal. apa? Ginjal apa? Ginjal. Oke, terus. Ginjal. Apa? Oke. Bukan apa? Ya, selamat malam, Dok Des. Selamat malam semuanya. Malam. Kita bertemu lagi di malam Selasa ini. Di luar mungkin ada yang hujan, ada yang nggak hujan. Di sini ini masih panas, nih masih pakai kipas angin, Dok. Kipas angin. Ya. Terus. Kita melanjutkan kembali masalah organ-organ itu. Kemarin udah apa ya? Kemarin apa sih? Liver ya. Sekarang ginjal, Dok. Ginjal. Saiki ginjal. Ginjal. Ya. Nah, pertama, Dok, langsung aja mulai aja, Dok. Fungsi ginjal itu apa sih, Dok? Fungsi ginjal. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fungsi organ gitu ya. Tapi ya kalau kita berbicara mengenai fungsi organ tubuh kita ini tidak ada yang bisa berdiri sendiri gitu ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang fungsi ginjal gitu ya. Fungsi ginjal salah satunya mengeluarkan sisa-sisa metabolit atau sisa-sisa produk tubuh gitu ya. Misalnya ini salah satu aja kita sebut apa fungsi dari ginjal ini gitu. Tapi fungsi ginjal mengeluarkan sisa metabolit misalnya mengeluarkan eh, amonia ya yang kelebihan gitu. Nah, apakah dia berdiri sendiri? Ya enggak gitu. Ya, karena kalau jantungnya nggak kerja bagus ya fungsi ginjalnya ini ya nggak bisa juga. Misalnya ada lagi ini, kalau biyen iku yo kuliah itu tinggal ini fungsi ginjal menyeimbangkan cairan tubuh misalnya ini ya. Nah, fungsi ginjal ini tidak akan bisa bagus kalau jantungnya juga nggak bagus itu ya. Levernya juga nggak bagus juga nggak bisa gitu. Jadi kita itu sering terjebak ya, mengatakan bahwa fungsi ginjal itu adalah misalnya memproduksi sel darah merah. Loh, ya enggak di ginjal toh gitu ya. Sel darah merah bisa buat di sumsum tulang gitu ya. Sumsum tulang, tulang pipih itu ya, bukan sumsum tulang belakang, tapi sumsum tulang. Itu adalah sel darah merah. Dan kalau seandainya memang benar bahwa yang namanya ginjal itu membantu memproduksi sel darah merah. Tapi kalau tidak ada organ lain ya nggak bisa gitu. Hanya saja kalau kita berbicara mengenai pembuangan gitu ya. Pembuangan ini kalau kita ngomong pembuangan itu lewat mana? Ya lewat dua lah ya. Lewat dua cara. Kalau lewat itu ya pencernakan itu lewat air kencing dan lewat beol ya. Itu pembuangan itu. Sisa-sisa metabolisme kita itu sisa-sisa metabolisme kita yang kita tidak perlukan dibuang melalui saluran pencernaan dalam hal ini ya usus kemudian rektum anus buang itu sisa-sisa gitu ya. Terus kencing dari ginjal terus kemudian keluar ke saluran kencing melalui ginjal ureter terus kemudian apa namanya vesika urinaria kandung kencing
terus kemudian keluar dari uretra kencing. Itu sisa-sisa yang tidak diperlukan atau berbahaya dibuang lewat situ, gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai bahan-bahan sisa metabolisme yang tidak diperlukan melalui pencernaan, ya kemarin kita udah membahas liver ya gitu. Nah, kalau yang lewat air kencing ya ini ginjal ini. Ini dua organ ini mempunyai fungsi yang hampir serupa, hanya benda-bendanya atau bahan-bahan metabolismenya yang berbeda yang dibuang gitu. Yang dibuang di ginjal dan dibuang di liver itu berbeda. Tapi dua-duanya tidak diperlukan gitu. Misalnya tadi kemarin kita ngomong ya, empedu itu ya. Empedu itu dibuang gitu ya. Sisa-sisa misalnya empedu itu dibuang. Lewat mana? Itu lewat telek itu ya, makanya warnanya kuning gitu ya. Ini warnanya kuning adalah sisa-sisa dari darah yang sudah hemoglobin yang sudah dihancurkan, sisa-sisanya itu dibuang melalui saluran pencernaan, melalui liver ya itu ya. Itu ya bilirubin itu ya. Terus dibuang bilirubin kalau kebanyakan dalam darahnya ya nggak bagus ya, meracuni darah. Bahkan kalau bilirubinnya banyak itu jadi kuning gitu, makanya sakit kuning gitu ya, karena bilirubin darahnya itu tinggi gitu. Jadi ininya kuning gitu kulitnya itu juga kuning gitu. Nah, namanya kalau dalam bahasa kedokterannya ikterus gitu. Nah, kalau kekuningnya ini tinggi banget malah meracuni otak gitu ya, namanya kern ikterus di otak itu. Itu kalau kita berbicara mengenai fungsi liver. Nah, fungsi ginjal juga gitu ya, fungsi ginjal itu ya, yang namanya produk-produk dari sisa protein yang harus dibuang dalam hal ini urea. Nah, kalau untuk ini tumbuhan kan bisa dipakai pupuk gitu ya. Nah, urea gitu. Nah, urea ini kalau dibuang ya dibuang gitu ya. Terus kemudian kalau ureum itu dalam darah itu oh, jumlahnya tinggi, itu namanya hiperuriemi ya. Uriemi. Jadi ureumnya itu tinggi. Dan kalau ureumnya tinggi, orangnya juga teler gitu ya. Otaknya tidak bisa bekerja bagus kalau ureum darahnya tinggi. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai fungsi. Seringkali fungsi itu mengeluarkan sisa, terus kemudian menyeimbangkan cairan tubuh gitu ya. Nah, itu misalnya mengatur tekanan darah. Ya. Ini ya sebetulnya secara tidak langsung. Kenapa? Kalau ginjal kita itu tidak berfungsi bagus, maka eh, fungsi ginjal yang harusnya mengeluarkan air itu airnya terbendung di dalam gitu ya. Ya. Darah ginjal kita itu menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah per hari lewat ginjal kita untuk dibuang sisa-sisa metabolismenya barang-barang yang tidak diperlukan bagi tubuh, beracun bagi tubuh. Nah, itu ya ginjal gitu. Nah, ginjal sendiri itu kan yang namanya organ. Organ. Di dalam organ itu ada jaringan-jaringannya ya. Jaringan-jaringan itu sel bergerombol membentuk jaringan. Jaringan bergerombol membentuk organ. Nah, fungsi ginjal apa namanya? Unit-unit di dalam ginjal itu ada yang kalau apa namanya ginjal ini kalau pada manusia itu namanya itu tadi renal gitu. Uh, itu uh, yang namanya renal itu tadi itu apa namanya itu pada mamalia gitu. Nah, ini adalah perkembangan dari secara embriologis atau secara evolusioner dari binatang-binatang sebelumnya, mesonefros, metanefros gitu ya. Jadi kalau kita pada ayam gitu, ada ginjalnya enggak ya enggak ginjal gitu. Ya, makanya kalau di ayam itu yang namanya muara
muara kencing sama muara apa namanya muara telek itu sama namanya kloaka gitu. Kloaka gitu ya kloaka bahkan yang namanya kloaka itu saluran dari tiga itu ya dari tiga saluran itu ya saluran dari tiga apa saluran kencing saluran pembuangan kotoran dan saluran reproduksi gitu ya. Bertelur itu juga lewat lewat silit gitu ya, silit TPT gitu ya. Padahal itu sebetulnya bukan dubur itu. Itu kloaka gitu ya. Kloaka itu bermuaranya tiga sistem gitu ya. Sistem apa namanya urine, sistem pencernaan dan sistem genital. Jadi satu kalau pada ayam, pada apa namanya reptil itu ya. Reptil itu juga kloaka gitu ya. Reptil. Ya, ginjalnya lebih sederhana ya, belum berupa ginjal gitu ya. Dalam perkembangan perkembangan embriologi kita itu juga melalui mesonefros, metanefros sama gitu. Itu membuktikan bahwa memang nenek moyang kita itu dulu seperti itu ya. Jadi perkembangan perkembangan sistem ginjal kita secara embriologis itu ya nggak mendadak seperti renal kita ini ya. Itu adalah itu nah fungsinya ya tadi fungsinya itu misalnya membuang kelebihan ureum dalam darah gitu ya dibuang lewat ginjal gitu ya terus kemudian juga menarik juga jadi kalau cairan itu keluar kalau misalnya natriumnya itu kekurangan ditahan ditarik balik lagi kalau kita kelebihan natriumnya dibuang gitu ya itu juga. Nah, selain itu natrium kita juga dibuang lewat kelenjar keringat. Tapi kebanyakan pada umumnya dibuang melalui ginjal itu ya. Makanya kalau ada orang kemudian natriumnya keluar semua gitu, makanya hiponatremi, lemas itu. Lemas itu ya. Hipernatremi juga berbahaya. Hiperkalemi bahaya, hipokalemi juga bahaya. Jadi yang diperlukan adalah jumlah elektrolit di dalam darah yang pas, yang sesuai supaya sel kita dan jaringan tubuh kita itu bekerja dengan baik. Nah, itu fungsinya ginjal. Sama dengan fungsi organ yang lain, hanya saja dalam hal ini ginjal itu tempat pembuangan sisa metabolisme. Sama bersama dengan liver, hanya saja barang-barang yang dibuang di liver dengan yang dibuang di ginjal itu berbeda. Gitu, ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lucu dari Bu Dani kemarin dok. Kenapa ginjal ada dua? Oh iya, ginjal ada dua, Pak. Karena pada perkembangannya kita tuh simetris ya, simetris. Tubuh kita itu simetris. Tubuh kita itu simetris. Nah, ginjal itu juga bagian dari simetri itu, ya. Simetri itu dari awalnya memang pembuangan itu lebih efektif kalau dibuang pada sistem simetri kanan dan kiri, ya. Lever itu awalnya ya ada kanan kiri gitu ya. Ada kanan kiri, liver itu ada dua gitu. Hanya secara perkembangannya terus kemudian yang berkembang itu satu lobus kecil, yang satu lobus lebih gede. Itu secara secara evolusioner. Nah, evolusi itu akan memfasilitasi yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Itu. Jadi pertanyaannya kenapa ginjal itu dua? Jawabannya adalah kebetulan evolusioner. Sama, jarimu 5 ini kebetulan. Gitu. Jarimu 5 ini kebetulan. Gitu ya. Jarimu 5 itu kebetulan. Karena pada binatang-binatang yang lain ya enggak 5. Gitu. Ya, enggak 5. Jadi 5 ini kebetulan evolusioner. Nah, akhirnya manusia ini mulai dari kera gitu ya, monyet di awal gitu ya, tikus, mulainya nenek mamalia itu, ya tidak semua mamalia jarinya 5 gitu.
Tidak. Jadi kalau kita, kenapa ginjal itu dua, itu adalah kebetulan evolusioner gitu ya. Karena dengan ginjal yang dua itu gitu ya, manusia itu bisa lebih efektif dan lebih efisien. Kalau yang satu rusak, masih ada cadangan satunya lagi gitu. Itu pun belakangan gitu. Kalau kita melihat pada binatang-binatang yang awal nggak ada ginjalnya juga nggak apa-apa gitu ya. Kehidupan awal itu nggak ada ginjalnya nggak apa-apa. Jamur nggak punya ginjal ya. Jamur tuh nggak punya ginjal. Ya hidup gitu ya. Ya hidup itu. Tumbuh-tumbuhan juga nggak punya ginjal gitu. Ya. Tapi misalkan tumbuh-tumbuhan, apa ada nggak tempat pembuangan? Loh ada gitu ya. Kalau kamu belajar tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya silem, ada yang namanya floem gitu ya. Ya, itu. Itu itu kebetulan evolusioner gitu. Nah, hanya saja terus kemudian pada tumbuh-tumbuhan pun itu ya. Silem dan floemnya itu juga berbeda-beda gitu. Dalam tumbuh-tumbuhan kan kita kenal ada monokotil, ada dikotil. Ya, contohnya apa? Dikotil berkambium, gitu ya. Itu ada bercabang, itu apa? Ada tapi ada juga tumbuhan monokotil yang bentuknya semua kalau kamu lihat dari jauh kamu dekati bentuknya seperti dikotil gitu ya. Itu yang namanya spesiesnya Genetum genemon atau melinjo. Itu melinjo itu bentuknya semua daunnya lah, cabangnya lah semua seperti dikotil, tapi dia monokotil gitu ya. Jadi selalu ada perbatasan sama juga itu ya. Orang disebut jamur gitu. Nah, kalau kita ngomong kerajaan, nah sama dengan kerajaan binatang ini. Kerajaan binatang ini ya macam-macam, mulai dari apa namanya binatang apa namanya kalau kita berbicara mengenai binatang itu kan banyak ya itu banyak ada yang vertebrata, invertebrata ya. Misalnya kecoa ada ginjalnya enggak lah ya bentuknya bukan ginjal gitu ya. Bentuknya bukan ikan, bentuknya bukan ginjal, mesonefros, metanefros itu ya. Tapi di awal-awal perkembangannya Pisces itu ya, golongan apa? Golongan ikan itu, keluarga ikan juga membuang metabolismenya. Ada sistem seperti lever, ada sistem seperti ginjal, tapi tidak sama gitu. Tidak sama. Dan karena perjalanan evolusionernya ya berkembang gitu. Ada yang mengarah ke apa namanya amfibi dan amfibi tetap menjadi amfibi, ada amfibi yang bergerak menjadi apa namanya berkembang jadi reptil, reptil kemudian berkembang jadi mamalia gitu ya. Itu. Tapi Aves beda lagi, itu jalurnya beda. Nah, makanya yang kalau namanya kita berbicara tentang ginjal, itu seringkali gitu ya. Ginjal fungsinya ini. Loh, fungsi ginjal yang seperti aku sebutin tadi itu juga tidak akan berfungsi kalau yang namanya apa namanya organ-organ lain itu juga tidak tidak berfungsi. Nah, pertanyaannya Dani itu, aku ngerti kuliah itu kapan itu. Kenapa kok ginjal itu loro itu ya. Soalnya cek nih so ginjal ngono ya. Iku nek jawaban guyonan bapak-bapak, kenapa ginjal kok loro? Soalnya bapak-bapak cek nih so ginjal gitu ya. Jadi jawaban dari ginjal itu kenapa ginjal itu dua? Kebetulan evolusioner gitu ya. Ya dulunya tentu ada binatang-binatang yang mempunyai sistem nefros gitu ya, yang single gitu. Tetapi pada perjalanannya itu tidak efisien. Yang bertahan hidup lebih banyak yang dua ginjal. Sama dengan paru gitu ya. Kenapa paru itu kok nggak satu di tengah gitu? Ya. Jadi memang yang namanya simetri gitu ya. Simetri itu adalah tanda kesehatan, sehat. Jadi kalau orang simetris itu lebih sehat daripada orang yang penceng. Ya, itu jelas lah itu ya. Makanya orang itu seleranya manusia. Yang namanya cantik itu cantik, ganteng, cakep itu simetris itu. Tubuhnya simetris itu. Itu padahal
selera kita itu menandakan bahwa pasangan reproduksi kita itu, selera kita itu adalah mencari pasangan reproduksi yang sehat, gitu. Pada umumnya ya. Dan simetri itu adalah tanda-tanda sehat. Ya. Jadi cantik. Itu bayangin aja kalau ono wong motone sisih ngene kan enggak kalah mbek sing mendelik loro belok kanan kiri podo apa sipit kanan kiri. Sing siji sipit siji belok. Kon iki yo mari keculek ta yo apa ngono ya. Le arek iki ngantuk, ya. Itu ya, itu simetri itu adalah menandakan kesehatan reproduksi gitu. Makanya orang itu cenderung gitu ya. Cenderung itu tadi cenderung memilih yang simetri gitu. Bayangin ono wong kiting tangane siji enggak simetri. Nek ono ya milih sing enggak kiting gitu. Tapi lek kepeksa ya wis lah kan liyane ngono ya gitu. Iya, oke matane picer sing ngene lho, ndelok ambek sing belok kanan kiri, kok milih sing belok. Nek gak ono liyane ya wis lah timbangane gak ono ngono. Opsi terakhir ya. Ya dok, kemarin juga ada yang tanya gini dok, soal kanker. Katanya dia belum pernah dengar kanker ginjal sama kanker jantung. Benar nggak sih dok? Apa? Ya encene kon iku dolenmu kurang adoh. Gini loh, kalau kalian Tadi itu ya. belum iya, kalau ada, aku kok belum dengar. Lah kamu nggak pernah belajar. Sinau ngaji tok ae ngono. Sinau biologi sing genah ngono. Oh, sinau biologi yo tekan apa jenenge primbon. Lek kalau mau belajar biologi ya biologi. Hanya gara-gara kamu tidak dengar ada orang belum pernah dengar ada orang kanker ginjal itu berarti kanker ginjal gak ono. Siapa bilang ya ada tumor ginjal, kanker ginjal yo. Ono mangkane ta nek sinau biologi ku ojo tekan primbon yo. Oke, berarti ono ya. Yono itu tumor ginjal, tumor jantung, yono. Nek kon gak ngerti ya wajar, kamu itu bukan belajar kedokteran. Iya, paling ngaji ikro 6 tok belajar. Sampai ikro 6 merasa iso ngaji, ikro 6 tok. Kalau ngaji itu sekalian belajar nahwu, sorof, balaghah. Itu sekalian untuk nanggung. Iya. Ngaji kro 6 petiti ngomong ontam irunge pesek ontam antum ae. Padahal ya dok, aku ning kampung ngono dok, jadi komplit ning kampung komplit ngaji nih. Jadi biar Al-Qur'an kan terus ngaji apa ya berjanjian, terus ngaji fikih sulam taufik, terus ngaji meneh nahwu, jurumiyah, terus lagi taklim. Ngaji ngono kuwi sakmono akeh ora tau ngomong ontam antum. Lah iya, ora tau ngomong ontam antum. Sing belajar temenan niku ya nahwu sorof balaghah apa maneh sinau apa mantik ngono ya. Wone isin kon ngomong ontam antum. Koyo ngerti-ngerti yo. Oh, belajar fikih me situ tok fikih kuwi yo kabeh fikih dipelajari yo fikih siji sing kabeh wong disalah-salahno biasa iku lek ngono iku cangkeme yo didondomi. Udah pada bahas agama kayak rikat rek yo. Iki gak bahas agama, bahas sinau ngono lho ya. Oh, sinau ya. Sinau sing genah, ojo ontam antum tok ae ngono, ontam antum rasa ngono. Gitu ya. Ini kalau makanya ya ono sing ngomong ngene, Mem. Loh, itu di Ihya Ulumuddin kan ono itu embriologi. Lah, embriologi abad piro mbok sinau niku lho ya itu. Emang bener sih, Mem. Apa namanya? Siapa jenenge? Imam Ghazali itu ya ngomong soal ya embriologi tapi yo ngawur kabeh, yo ngawur salah gitu ya. Tapi memang loh, tapi di zamannya itu yang namanya Imam Ghazali itu ya wis hebat itu ya, wis pengarang nomor 1 lah, ngarang lah itu ya.
puser ngene mesti. Lah ngarep kabeh ono sing ono maneh iku apa jenenge dulur papat limo pancer lho ya padha ae itu. Ujung-ujungnya apa? Karena saudara kita itu ada 4. Apa? Di apa? Diurut-urut ternyata amarah lawama sufia mutmainah. Lah wis ngono maneh gitu ya. Bayangin aja itu embriologi dihubung-hubungnya dengan itu amarah lawama sufia mutmainah. Lho dah iki lak wis padha ambek iku padha ambek Sigmund Freud ngarang-arang. Ya jane yo ngarang tapi ya di zamannya ini hebat ini gitu. Orang menghubung-hubungkan filsafat ya dengan kesehatan itu. Ya, itu hebat itu dan diikuti orang banyak itu. Ya hebat itu. Nah, tapi kalau sekarang ya kita belajar dengan ilmu yang paling baru gitu ya. Oh, kanker tumor ginjal itu ada banyak pada anak-anak itu ada tumor ginjal itu banyak itu. Kidney tumor itu banyak jenisnya sama dengan tumor paru gitu ya. Oke, Dok. Terus yang jenis apa nih saya tanya nih? Dok, apakah benar kebanyakan mengkonsumsi garam dapat merusak ginjal? Garam apa sih ini? Garam apa sih? Lho, iya lek kon sedina mangan garam 4 kilo rusak ginjalmu sumpah. Lho kabeh ya semua kalau kebanyakan ya memang merusak jaringan kita gitu ya. Kebanyakan garam natriumnya jadi tinggi jadi hipernatremi gitu ya. Bahwa yang namanya ono sing ngerti Wilms tumor. Wilms tumor itu adalah tumor ginjal pada anak-anak Wilms tumor itu. Pada anak-anak sudah ada yang Wilms tumor. Ini pinter arek iki. Dokter paling sekolah itu. Ya itu namanya kalau kebanyakan garam sama bahayanya dengan kekurangan garam. Tuh, ya, ngono. Sembarang-sembarang itu kalau kebanyakan itu ya nggak bagus itu. Kecuali kebanyakan uang sehat, gitu ya, disimpan, ya. Iya, dikasihkan orang yang butuh gitu. Kebanyakan uang nggak apa-apa itu. Kebanyakan uang itu nggak apa-apa. Nek kekurangan uang sengsara gitu ya. Jadi kalau makanan, bahan-bahan yang kita konsumsi sehari-hari itu kebanyakan ya nggak bagus. Sama dengan kekurangan, sama nggak bagusnya. Tapi kalau duit, kebanyakan nggak apa-apa. Disimpan loh, gitu. Apa nih? Itu, itu, Dok, minuman isotonik yang dijual di warung-warung apa benar membantu keseimbangan cairan tubuh? Kalau dibilang mempermudah iya gitu ya. Kalau mempermudah iya, tapi kalaupun kita itu minum air biasa gitu, minum air putih itu, ginjal kita itu akan menahan yang namanya apa bahan-bahan elektrolit yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya ini ya di ginjal itu. Ginjal itu kan ada yang namanya glomerulus gitu ya. Glomerulus itu kruwel-kruwel pembuluh darah, kruwel-kruwel yang namanya glomerulus. Ketemu yang namanya kapsula Bowman. Lola ini terjadi pertukaran atau pembuangan barang di kapsula Bowman terus masuklah yang namanya ke yang namanya pipa gitu ya. Nah, di pipa ini kalau kemudian uh, tubuh kita masih memerlukan natrium, natriumnya ditarik gitu. Bahwa terus kemudian kalau kita itu minum cairan isotonis itu mempermudah iya gitu. Iya, tapi ya nggak mutlak. Kamu haus minum air putih pun ginjal kita itu akan menarik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada loop of Henle itu ya, di situ kalau ada natrium yang sudah masuk dan tubuh kita masih kekurangan natrium, natrium ditarik lagi gitu ya. Gitu itu ya. Itu yang namanya tub ya. Tub itu tubulus itu namanya pipo gitu ya. Gitu itu yang terjadi pada ginjal bahwa terus kemudian cairan isotonis itu ada nggak cairan isotonis diperlukan atau mempermudah? Iya, pada apa? Misalnya pada orang yang mencret diare gitu ya.
diare ini ya. Jadi karena namanya cairannya tidak hanya keluar dari ginjal, tapi keluar dari saluran pencernaan. Wah, banyak gitu ya. Nah, diperlukan pengganti itu, cairan pengganti yang elektrolitnya itu tidak jauh berbeda. Nah, makanya dulu itu kenal Oralit. Kamu kenal nggak Oralit gitu ya? Oralit itu adalah minuman itu ya, sebetulnya mengganti elektrolit yang keluar, natriumnya keluar, diminumi gitu ya. Minum gula garam. Gula garam yang namanya elektrolit itu gula garam. Ya podo ya mbak. Larutan-larutan isotoni sekarang itu. Ya kamu kalau daripada minum lain tuku anu oralit di podo gitu ya. Tapi ya bukan masuk sehat-sehat ngombe oralit itu sih genah ya. Itu adalah larutan isotonis. Tapi apakah larutan isotonis itu berbahaya? Enggak gitu ya. Enggak itu. Bermanfaat nggak? Iya bermanfaat untuk ekonomi lo ya gitu. Oh, untuk ekonomi supaya pabriknya itu jalan, terus apa namanya apa buru-buru pabriknya minuman isotonis itu dapat bayaran, itu kamu merasa lebih sehat, tapi ya nggak apa-apa ya. Kamu tidak akan lebih sehat gara-gara minum cairan isotonis gitu, enggak gitu ya. Tapi misalnya kamu pelari maraton gitu ya, pelari maraton gitu. Ya memang sebaiknya kalau minum banyak ya larutan cairan isotonis itu. Dulu maraton itu banyak orang mati itu karena yang namanya water excess itu. Dulu nggak paham bahwa yang namanya minum air putih 8 liter itu bisa menyebabkan kematian. Dulu nggak tahu itu ya. Sampai tahun 70 itu belum tahu. Jadi sampai tahun 70-an itu banyak pelari maraton yang udah mati gitu. Serangan jantung gitu. Oh, belum tahu. Nah, baru tahun 80-an itu baru tahu gitu. Oh, ternyata kalau kamu itu kekurangan cairan gitu ya, kekurangan cairan terus kamu minum air gitu. Minum air 6 liter gitu ya. 5 liter. Lalu pelari maraton itu kan keringetan terus kamu minum. Jadi akhirnya eh, apa namanya elektrolitnya itu konsentrasinya turun, natriumnya turun, kaliumnya turun. Nah, bayangin aja kamu hiponatremi, hipokalemi, jantungmu mandek. Iya memang serangan jantung, jantungnya mandek. Tapi mandeknya itu gara-gara water excess karena jumlah elektrolit dalam darahnya itu turun. Kenapa? Mbok glonggong digelontor gitu ya. Jadi konsentrasi dari elektrolitnya itu turun. Nah, kalau dalam hal begini, ya memang sih minum larutan elektrolit apa larutan-larutan isotonis itu lebih bermanfaat pada pelari maraton. Lah kono panasan nang pinggir dalan gayamu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kamu panas-panas di pinggir jalan, beli larutan isotonis sama apa mas-mas sing dodolan itu sing nyunggi-nyunggi gitu ya. Ya nggak apa-apa itu bagus ya untuk ekonomi gitu ya. Tapi ya tidak membuat kamu lebih sehat. Yang lebih sehat orang lain dapat penghasilan. Nunggu mikir yo, cok sing aneh-aneh. Ya. Daripada di boykot tuh ya. Daripada di boykot mending dibeli. Lho lah iya kan iku lho boikot. Lah kan iku boikot toko apa jenenge? Toko lah sing sengsara iku tanggamu. Tanggamu sengsara enggak waras pikiranmu iku jane kok ya ngono. Boikot tokone tanggamu enggak mangan iku. Apa? Soal gagal Aneh, ginjal nih dok, oh gagal ginjal. ginjal. Apa? Di mana terjadinya gagal ginjal dan pencegahan dininya gimana? Gagal ginjal itu kan ada dua jenis ya, gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis gitu ya. Kalau gagal ginjal akut itu memang episodik, kamu sial aja itu. Sial, contohnya apa? Contohnya kamu seseorang itu diare, mencret. Terus kemudian dehidrasi. Nah, dehidrasi itu bisa memicu gagal ginjal gitu ya. Gagal ginjal, akut, ginjalmu langsung tidak bisa memproduksi cairan, lu mandek gitu ya. Gitu.
Nah, kalau yang namanya gagal ginjal akut gini, ini episodik, sial aja kamu gitu. Sial. Misalnya, ada lagi ya. Oh, itu loh. Orang makan apa jenenge jengkol. Jengkol. Jengkol itu ada orang-orang yang keracunan jengkol, asam jengkolat gitu ya. Asam jengkolat gitu. Itu gagal ginjal akut gitu. Mendadak yang namanya ginjalnya itu mogok memproduksi air. Wah, orang kesakitan lah itu. Kesakitan itu. Oh, itu eh, aku itu waktu kuliah kedokteran itu tahu yang namanya orang gagal ginjal akut gara-gara makan jengkol ya. Keracunan asam jengkolat itu hanya di buku gitu ya. Soalnya aku ini sekolahnya nang Surabaya. Nang Surabaya jarang ono wong mangan jengkol gitu ya. Jarang gitu. Jarang itu, jarang. Wong Surabaya mangan jengkol itu jarang itu. Lah, tiba orang-orang Jawa Barat itu kan senengannya jengkol. Lah itu waktu aku wajib kerja sarjana itu apa apa dokter itu nang Kalimantan ngono. Lah itu banyak transmigran yang dari Jawa Barat. Waduh, hampir seminggu itu ada 2 orang 3 orang itu kejengkolan itu. Wah, kesakitan. Wah, gitu ya. Sakit itu. Ya gara-gara makan jengkol gitu. Mereka tahu itu keracunan jengkol gitu ya. Habis gitu ya disuntik furosemid itu ya, lasik gitu. Kencing lagi gitu ya. Loh, saulan mana wong iku teko mana? Jadi tuambeng kok ya gitu. Itu bandel itu ya. Wah, ada loh. Ada orang ya. Waduh lah, ada orang. Ada selama aku hampir 3 tahun di Kalimantan di rumah sakit itu ada satu orang yang selama aku 3 tahun datang ke situ 13 kali kejengkolan, bayang non lu gak kapok itu gak kapoknya dia itu pada lalu datang tuh kesakitan itu ya, apa namanya, kolik loh, nyeri pinggang, wah teriak-teriak gitu. Setelah disuntik terus kencing, waduh enak dok, lu yo dibaleni mana gitu ya. Emang jenis orang-orang itu ya, itu kalau itu adalah gagal ginjal akut gitu ya. Kalau kita melakukan pengobatan dengan bagus, ginjalnya akan berfungsi bagus lagi gitu. Tapi kalau gagal ginjal kronis lah itu ya, itu memang itu kamu cari masalahnya gitu. Misalnya diabetes, terus nggak diobati gitu ya. Lama-lama ginjalnya turun fungsinya gitu ya. Makin lama makin turun, makin lama akhirnya ya cuci darah gitu ya. Ya gitu ya. Tapi sekarang pun ya bukan tidak ada jalan keluar. Kalau misalkan gagal ginjal kronis, ya sudah ke terminal, ya sudah dicuci darah supaya apa? Supaya hidupmu lebih lama gitu ya. Lah kalau sudah gagal ginjal kronis, nggak mau cuci darah, ya wes mati wae ngono ya. Memang pengen mati itu ya. Lah iyalah. Ada orang yang sampai umur 84 tahun dia dia seminggu sekali cuci darah. Umurnya 84 tahun. Dan dia melakukan itu sudah 26 tahun. Bayangin aja itu. Ya. Oh, yang lainnya nggak gagal ginjal aja umur seket mati ya kok gitu ya gitu. Makanya itu kalau sudah sakit ya, ya kita menerima konsekuensi dari kesakitan kita, kondisi kita gitu ya. Bahwa misalnya apa namanya diabetes, lo ya udah kita terima konsekuensi. Saya diabetes mellitus, saya memerlukan obat-obat anti diabetes, gitu ya. Gitu. Wah saya insulin dependent, ya saya harus pakai insulin supaya apa? Supaya hidup lebih lama. Kecuali pengen cepet mati, yo enggak apa-apa juga. Hidup-hidupmu kok ya. Oh iya, cuci darah ditanggung BPJS. Betul. Kenapa Dok, bisa kena batu ginjal? ginjal. Loh ya bisa karena yang namanya di dalam ginjal itu kan terbentuknya itu kan ada asam urat, ada asam oksalat. Nah, asam urat itu kalau kental itu bisa mengkristal.
Lah kristal ketemu kristal itu ya jadi misalnya asam oksalat, batu oksalat jadi kristal itu ya. Ya bukan lantas batu ginjal iku isine koyo batu hitam koyo kali, batu kali ngono ya enggak rek. Lah mbok pikir sing jenenge batu ginjal iku koyo watu nang kali wireng ya enggak itu batu itu ya kristal-kristal itu menyatu jadi satu lama-lama ya memang bentuknya kayak batu memang kayak batu karang gitu. Tapi ya enggak sama dengan batu sungai, koyo batu akik ngono ya. Wah, batu akik kenapa itu ginjalnya ada batunya. Batunya apa? Virus apa namanya? Mira delima, gundulmu cepot ya. Enggak ya itu. Batunya itu bisa asam oksalat, bisa kalsium oksalat gitu ya. Itu adalah gabungan dari kristal-kristal yang terbentuk di ginjal gitu. Itu jadi batu. Kenapa bisa? Lo ya bisa, oh bisa, bisa. Terus kemudian bisa berulang. Lo ya apa sih ya? Kamu pernah sakit batuk? Pernah. Sembuh. Bisa batuk lagi? Ya bisa lah perasaanmu. Kamu kalau sudah pernah batuk, sembuh terus nggak bisa batuk lagi. Ya bisa itu. Batuk ginjal sudah dioperasi kok ada lagi. Pertanyaanmu kok Kartolo. Ya bisa itu. Orang sakit itu kalau sembuh ya bisa sakit lagi itu. Kecuali orang mati, mati ya sudah, nggak bisa mati lagi, mati itu ya. Anyang-anyangan kaitannya dengan ginjal ada dok. Anyang-anyangan gak maksud? Nggak ada sih, cuman anyang-anyangan itu, kan nggak tahu anyang-anyangan apa ini. Lek lek kudu ngoyo tapi ngoyo gak enak sengkring-sengkring gak tahu kon. Lho ya apa arek iki kok gak tahu anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu namanya disuri itu ya. Ngoyo iku gak enak. Koyoke ono opo lho, koyo gak enak renyeng-renyeng terus kemudian kebelet ngoyo, kebelet pipis dipipisno gak iso tapi kayak kering gitu. Itu namanya anyang-anyangan gitu ya. Kalau orang Jawa dulu lek anyang-anyangan jempolannya ditaleni merang. Lho ya apa ngono. Ya ditaleni merang itu. Zaman dulu itu ya anyang-anyangan itu. Nah, kalau anyang-anyangan dalam hal ini iritasi pada uretra anterior gitu ya, uretra anterior gitu. Bisa karena infeksi gitu ya, bisa karena radang steril gitu. Nah, oleh anyang-anyangan itu biar di sini ditaleni merang gitu. Taleni merang. Ya nggak ada urusannya sih. Ya, yang paling sering karena dehidrasi gitu. Tapi tidak jarang juga yang namanya anyang-anyangan itu karena infeksi saluran kencing atau apa namanya bagian uretranya. Uretranya ini apa namanya iritasi. Iritasi itu bisa iritasi steril, bisa iritasi apa jenenge infeksi gitu ya. Mem, Bahas gejala lagi dok. Kalau apa? sering nahan kencing bisa menyebabkan sakit ginjal nggak dok? Sering Kenapa? nahan kencing. Iya kalau Kalau lama-lama sering, Ya lama-lama, kalau lama-lama iyo itu. Kalau lama-lama iya sering nahan kencing. Mbok tahan kencing 12 jam ya loro kon. Ngono ya. Belet kencing udah tak tahannya. Tahan itu ya sampai 12 jam, 13 jam, 14 jam. Itu ya sama aja kalau misalkan orang misalkan ada batu ureter, itu ada batu ya. Batu di ureter gitu, di ureter sehingga kebendung. Nah, kebendung terus airnya itu ngumpul di ginjal namanya hidronefrosis gitu. Ya sama kamu nahan kencing lama gitu ya, wis kebelet mbok tahan. Ya nggak sehat gitu. Ya nggak sehat gitu. katanya bisa menyebabkan batu ginjal tuh dok, gara-gara nahan kencing itu. Bener nggak dok? Kenapa? Sering nahan kencing Apa-apa? bisa menyebabkan batu ginjal gara-gara sering nahan kencing Ya tadi. nggak Bener nggak sih? langsung, ya enggak lah ya gitu. Itu nggak ono urusane ngono. Gak ono urusane. On masuk kencing terus nek watu ya watu wae ngono ya gitu. Dalang iku lek dalang lho sungi gak nguyuhin. Dalang. Dalang. Dalang itu mulai
mulai anu kan, mulai 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 apa mari adzan isya iku wis lungguh sampai isu, gak nguyu ngono ya, dalang ya. Tapi saiki gampang kuwi, mek dalang wis ndai pampers ae, kayak nguyu ya ngono. Tapi aku pernah kok nahan, Min, kencing itu. Sengaja tak tahan, kuat piro gitu. Jadi mulai, aku nyetir mobil ya, mulai mulai Kediri, Kediri. kan tekan Malang nang Batu ya, Batu Kediri. Kediri Hmm. aku wis kebelet kencing, wis tak tahan ae. Aku apa jenenge apa tak tahan. Oh, Kediri nang Medion mudun itu tapi aku gak ngoyo, tak tahan. Wes. Wes sampai Semarang, Wim. Baru aku ngoyo. Waduh enak ngono. 13 jam. Ya teli. 13 jam itu. Iku sengaja sih, sengaja itu. Sengaja. Iku aku si SMA. Nyetir dhewe. Sengaja itu. Tak coba tak kuatin. Wah, tekan Semarang ini nguyu, enak ini, waduh, Ya. lego. Tapi termasuk konsentrasi ini bagus tuh guys. Jadi ketika nahan kencing kan kadang pikirannya itu buyar ya. Konsentrasinya bagus. Enggak lah, Juga. enggak itu sengaja aja nih. Iku kan bareng ambek arek ngoyo aku gak ngoyo, aku seneng ae tak tahan ae sik. Iku sakjane iki kuat moga sih wong nahan ngoyo iku. Mulai Kediri yo. Kediri terus nyebrang nang Medion oh terus itu sampai Semarang. Semarang nang Solo dhisik, Bem. Nang Solo baru nang Semarang gitu. 13 jam aku nyetir mek nahan ngoyo iso mbiyen SMA. Saiki lho gendeng ngono ya. Sorry ae. Kurang kerjaan itu. Ya jenenge anu kok apa namanya coba-coba Iseng. Ya iseng. Timbangane nganggur iya. Lho tapi Oh iya dok. guyon-guyon ya enggak ketawa-ketawa juga enggak kepoyo ya aku. Enggak kepoyo. Bejo berarti itu bejo. Iya. Nah gitu. Nyoba apa? Ya soal apa? Suhu biasanya kan kalau dingin itu kan kita sering ke belakang. Apa itu kaitannya dengan apa pembagian tugas? Biasanya kan kalau keringat ya, biasanya keringat ya kalau panas ya. Karena dingin keringat nggak keluar. Okay. Ya salah satunya kalau kita panas kan penguapan itu keluar air itu bisa dari keringat gitu. Nah, kalau dingin kan tidak gitu ya. Jadi akhirnya produksi air kencing itu lebih banyak. Tapi yo enggak lebih banyak ya enggak 2 kali ngono lah wim ngono ya. Lek kon iso bolak-balik nyene beser ae kon iki sakjane ngono. Ya itu kenapa kok beseran dok kan dingin, tapi kok mesti hewannya pengen kencing terus kenapa dok? Ada kenapa itu? Cara kerjanya gimana tuh? Kepingin ngoyo ae wem ya gak perkara adem aku adem ya gak nguyuan. Wem kon iku mitos iku ya. Mitos itu adem nguyu ae. Aku nek ngombe iki lah iki iso nguyune kira-kira ya 30% lebih banyak gitu. Wes Oh no no. Apa? Loh, wes. Nyambut gawe. Oh, iki Oke. wes aku tak nyambut gawe. Ya, lanjut. Terima kasih dokter malam hari ini. Oke. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.